Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobidin, NPM 2375827, program studi teknologi rekayasa internet. Nah, di video ini kita akan membahas Explorer REST IP. Jadi di sini kita akan melakukan beberapa tahapan di REST IP ya, dan IP simulator di Postman. Nah, di sini kita bisa pertama buka yaitu launching device ya. Di sini sudah kita open ya. Setelah itu kita bisa explore API dokumen simulatornya, terus Postman, API KLD, API simulator, dan Python ya. Nah, di tahap satu ini di sini kita akan open web browser ya. Di sini kita akan klik here API docs di situ ya. Dan di sini akan melakukan beberapa tahapan seperti get HTTP library demo lokal ya. Di situ kita bisa akses di situ ya. Oke, langsung aja di sini kita praktikan. Oke, di sini kita dulu. Kita masuk. Oke, di sini kita sudah buka library demonya ya. Setelah itu kita lanjut library demo lokal. Oke, setelah itu go API docs package ini. Oke, di sini kita bisa klik bagian here. Di sini kita sudah masuk ya di school library API-nya. Nah, lanjut di sini kita bisa ke tahap selanjutnya, di mana kita bisa API v1 development phase ya. Nah, di sini kita akan scroll bawah dulu ya. Kita akan masuk ke tahapannya dan mencari. Nah, di Gitbox-nya di sini pertama kita akan masuk Gitbox-nya. Setelah itu di sini kita bisa lanjut untuk memilih API yang di Gitbox. Habis itu ini yang pertama yang paling atas. Nah, lanjut di sini di tahapan pada tahap 3 di sini kita masuk ya untuk ke bagian host. Oke. Oke, lanjut di sini kita pilih execute-nya ya. Oke, nah di sini kita bisa masukkan username dan sandinya ya. Ini ya, ini di bagian step 7 list box with the ISBN get box IP. Di sini kita close. Oke, lanjut di sini kita masukkan usernya yaitu Cisco, terus itunya Cisco 123 ya, sandinya Cisco 123, tanda seru jangan lupa.
Nah, di sini setelah kita sign in, berarti kita login untuk ke tahapan akses API-nya gitu kan ya. Sign in. Sudah di sini. Oh, salah apa? Ada yang salah ya? Bentar ya. Kita ulang. Cisco. C besar, pantas tadi tidak mau karena kita cek kecil ya. Itu 23. Oke, di sini berhasil ya untuk login ya. Lanjut, kita bisa ke tahapan selanjutnya, di mana di sini kita akan masukkan kode API-nya di sini yang bagian token ya. Oh, nah ini ada bagian token di sini. Nah, jadi kita kan di sini sudah dapat token untuk authentication-nya ya. Di sini kita bisa copy. Oke, kita copy. Setelah itu di sini kita akan masuk ke bagian automated, berarti kita ke atas ya di sini. Bagian atas, paling atas, nah ini di sini. Nah, di sini kita bisa APK-nya kita di sini kita masukkan ya. Yang kita masukkan yaitu token yang tadi telah kita dapatkan di API box-nya. Kita oke, di sini berhasil ya. Kita tidak kita kalau berhasil ini tampilannya di sini ada close dan logout, berarti kan kita close untuk keluar, tidak di logout tapi ya. Lanjut, di sini kita ke ada di box ya, deposit book API-nya ya. Oke, kita ini coba dulu. Kita oke. Nah, di sini kita klik ini ya, tryout-nya. Oke, setelah itu di sini kita bisa untuk modifikasi title dan outernya ya di sini. Kan di sini ada nih bagian tryout tadi kan tidak dikunci dan tidak bisa di parameternya tidak bisa di setelah kita pencet. Di sini kita bisa rubah bagian detailnya seperti ID-nya, title name-nya, IPv4 fundamental gitu. Nah, outer itu sebuah yang menjalankan. Jadi namanya aja yang kita masukkan gitu ya. Kita masukkan. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita ke eksekusi ya, dijalankan gitu kan ya. Maka di sini kita selanjutnya bisa verifikasi the post on sukses. Oke, di kodenya 200 deh ya, berhasil berarti ya. Oke, di sini berhasil nih. Ada di mana bagaimana cara melihat ini kode yang telah kita masukkan berhasil? Di sini kita tinggal scroll ke bawah ya. Terus di sini ada kode, ada detail, di mana kode ini menandakan kalau 200 itu terbukti benar, sedangkan 400 itu kan itu error gitu kan ya. Ada bagian problematiknya dan respondinya di sini kita masukkan akan sesuai dengan apa yang tampilannya gitu. Oke, lanjut di sini kita modifikasi lagi ya. Jadi ID ini titelnya 31 day before your CCNA exam gitu kan ya.
Kita dulu di sini lanjut ya. Kita ke step selanjutnya, di mana di sini kita bisa masuk kita IP. Kita delete ya di sini. Apa ya? Oke, gitu. Terus klik layoutnya. Oke, di sini kita bisa responsible. Kita masukkan kodenya ya. Sebentar. Di sini dia masukkan seperti ini ya. Terus bentar, kita lihat terlebih dahulu. Salah ya sepertinya. Coba kita klik kita. Oh, jadi oke, saya paham di sini. Jadi di School Library App ini kita pertama kan melakukan auto reserve, di mana verifikasi kode token. Nah, selanjutnya di si pos ini kita menambahkan sebuah kode seperti ID, title, dan authornya itu ya, di situ ditambahkan. Dan di sini selanjutnya kita di mana ini, bentar. Nah, di step ini di sini kita melakukan Kitbook ID untuk melihat
integernya gitu kan ya. Di setiap ID ini apakah tampilannya sesuai dengan titelnya dan authornya atau tidak. Nah, di sini kita coba lagi ya. Di sini clear dulu. Oke, masukin ID 1 ya, bukan 10. Oke, di sini berarti dengan ID 1 titelnya Python for Dynamics, author ya staff ya. Oke, di sini kita ditandai yang bagian nomor 4 ya di sini ya. Di soal jadi kita coba nomor 4. Oke, di sini betul ya, berhasil. Oke, selanjutnya setelah itu kita masuk ke list spesies book. Just get a book ID ya di sini. Oke, tempatnya seperti yang tadi. Oke, kita sini sudah coba ya, berhasil. Lanjut, di delete. Jadi kita menghapus menggunakan apa? Kita bisa menghapus menggunakan ID-nya ya. Oke, kita masukkan. Kita hapus. Oke, di sini kita berhasil menghapusnya ya. Tadi 4 sukses. Lanjut di sini kita masuk ke bagian Gitbook API. Di sini kita Gitbook. Oke, yang Postman. Yang Git. Setelah itu di sini kita bukan ini. Nah, ini ya Gitbook. Lanjut di sini kita cancel dulu, cancel tryout. Oke, selanjutnya kita bisa render di sini ya, perintahnya ada, kita masukkan ID-nya. Coba ID kita akses. Oke. ID di sini salah ya. Oke, di sini kita bisa masukkan ID. Oke, di sini berhasil ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 3 ID dan nomor 5 ya di sini. Lanjut di sini kita ke part 3 di mana is Postman ya, kita akan melakukan open the Postman. Di sini kita bisa close terlebih dahulu dan akan masuk ke bagian Postman. Di sini kita sudah masuk bagian Postman ya. Oke, kita masuk ke Postman. Nah, di Postman ini kita akan melakukan API class
to the API simulatornya ya di sini. Oke, di sini ini kayaknya kurang berbesar dikit. Nah, oke. Di sini di sini ada bekasan, jadi kita bisa delete ya. Kita delete download baru. Oke, di sini ada di pojok kiri ada bagian history pengerjaan yang telah kita lakukan, dan di sini kita ada menu-menu untuk seperti get, put untuk delete dan yang lainnya, postnya juga ya. Oke, di sini kita masuk open postman. Setelah itu kita step 2 list the book, get book ya. Oke, kita pilih get, habis itu enter your request library. Oke, copy URL. Kita copy bagian ini ya, URL-nya. Oke, kita bagian ini ya, request URL-nya ini ada. Setelah itu kita ke postman, kita masukkan, coba kita send. Nah, di sini berhasil ya, ada tampilan 1, 2, 3, 4, 5 beserta ID-nya, titelnya, author-nya, dan ISBN-nya. Nah, di sini ID-nya ada ID 1, ID 2, ID 3, ID 3, ya, betul ya. Oke, kita lanjut. Di sini get tokennya ya, kita masuk untuk tokennya, di mana di sini kita bisa pilih get to post. Di sini buat baru aja ya, post. Oke, kita ke ini lagi, kita masuk bagian post login ya. Nah, ini post login service. Setelah itu oke, kita copy URL-nya. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini kita tidak menggunakan di postman lagi, tapi di school library API-nya ya. Di sini kita bisa kita jadi masuk gitu ya. Untuk tokennya di sini jadi kita di API post login via basic di sini kita tujuannya hanya untuk mendapatkan akses tokennya, dan di sini kita juga bisa klik ya di postman-nya. Oke, return postman, jadi kita masuk untuk mendapatkan tokennya, yaitu di library API login via basic-nya. Jadi untuk mendapatkan tokennya saja. Lanjut, di sini berarti kita salah di postman, tetap di postman untuk tapi untuk mendapatkan tokennya di school library API ya. Oke, kita klik meja token. Oke, di sini kita masukkan tokennya. Kita ambil dulu tokennya.
Cisco C besar, Cisco 123. Oke. Sini masih belum bisa. Oke. Dari konten. Oke, di sini berhasil ya. Maka dia di sini tampil akses untuk tokennya gitu ya. Jadi tadi kan kita menyebutkan untuk mendapatkan tokennya di Schoolberry API. Jadi salah bukan bisa juga dapat di School API Everybody. Itu caranya lebih mudah gitu kan. Tinggal kita masuk ke bagian Liberty API login via basic, di situ langsung klik dan muncul tokennya. Sedangkan di Postman ini bedanya kita harus memasukkan authorizer-nya seperti username, sandi, terus Postman-nya, link library-nya, dia prosesnya agak lebih ribet baru mendapatkan tampilan Cisco tokennya. Tapi tujuannya sama-sama untuk mendapatkan token, bedanya yang satu lebih simple dan yang satunya lagi yang di Postman berproses gitu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk add book the post ya, postbook API. Jadi di sini kita akan melakukan, di sini kita new aja buat baru. Di sini kita akan melakukan, kita masuk ke library API untuk post and book. Oke. Untuk mendapatkan link aksesnya ya. Ini ya betul ini ya. Ya. Oke. Ya. Oke, sudah. Lanjut di sini kita klik authorizer APK. Oke. Di sini APK, enter APK. Oke, di sini dia munculnya terus ya, tapi di sini kan sebentar. Saya pikir, oke, find it, enter.
nggak mau dia, berarti kan ada bagian yang tidak sesuai. Sini ada tampilan sini. Tampilannya muncul berhasil. Nah ini ada itu kan tuh 1 2 3. Oke, kita lanjut di sini. Selanjutnya di sini kita masuk ke SQL API Library lagi ya. SQL Library API. Kita pilih Python. Oke, default false. Setelah itu subfieldnya ID. Oke, author. Oke, lanjut. Ini kosongan aja dah. Sebentar. Jadi di sini kita lanjut. Berhasil ya di sini tampil. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lakukan tahap selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke part 4 ya, Python ADD 100 book the API simulator. Jadi di sini tahapannya di sini kita close dulu, tutup maksudnya. Di sini kita open Visual Code. Oke, kita open Visual Code. Kita open. Oke, kita open Visual Code. Di sini cancel. Kita tutup. Lanjut di sini setelah kita pilih menu. Di sini setelah menu kita double klik bagian desktop. Double klik. Oke, double klik berarti kan kita double klik itu perintahnya untuk membuat file baru sebenarnya. Tujuannya itu. Oke, open folder. Oke, kita open folder. Oke, lanjut di sini. Setelah itu lab, devnet, library. Oke, kita open. Oke, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya klik, bentar dulu nggak kelihatan.
Oke, klik ini ya. Oke, setelah itu kita telah klik. Oke, open the first. Oh, jadi di sini tujuannya kita ada merubah bagian kode pada kode visual code bagian file add 1000 random books.py ya. Di situ kita ada merubah bagian kode di mana seperti user bin, event Python 3-nya, import request, import JSON. Di situ kita ada bagian yang kita rubah. Oke, dari tampilan kodenya ini kita masuk ke bagian paling atas yang kita rubah ya. Oke. Lanjut, di sini kita langsung open terminal. Oke, open terminal. Setelah itu kita bisa masukkan beberapa tahapan seperti kita pertama install Python 3 dulu ya. Oke, install Python 3 itu adalah di terminal sini ya. Terminal dari sini. Oke, di sini kita masukkan Python 3 sudah. Setelah itu kita masuk ke sini. Oke, di sini kita lakukan from import factory ya. Nah, di sini ada masalah terjadi error di line 1. Bentar. Nuh, turunin dulu ya. Sudah jelas line 1. Oke. Oke, di sini kita lanjut coba. Ini bukan salah di bagian kodenya ya, tetapi kita salah di bagian memasukkan from perintahnya gitu. Oke, lanjut di sini. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, kita masukkan perintahnya di sini. Salah ini bukan salah perintahnya, ini salah ketik. Saya salah ketik. Nggak mau juga dia. Kok mau? Salah ya. Oke, di sini kita telah melakukan semua tahapannya, mulai dari ini ya, kodenya, tes kode, tes fact-nya berhasil. Selanjutnya di sini kita masuk ke Python. Python ada random book. Di sini kita berhasil, di mana ada ID, title, terus itu development-nya, dan di sini ada lagi dan lain-lainnya ya.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.